Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmapinka Fernanda dengan NIM 2024-0102-040. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pertemuan 1-7 mengenai Bank Indonesia, kebijakan moneter, pasar keuangan, pasar uang, pasar modal, dan kaitannya dengan perekonomian Indonesia. Karena sebenarnya seluruh materi ini saling berkaitan dalam satu sistem besar yang menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kalau kita dengar kata inflasi, suku bunga, atau pasar keuangan, kadang terdengar rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya kita mengalaminya hampir setiap hari. Contohnya, kenapa harga barang bisa naik? Kenapa cicilan bisa berubah? Kenapa nilai rupiah melemah? Atau kenapa sekarang hampir semua pembayaran tinggal scan kris? Nah, semua itu ternyata berhubungan dengan sistem ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia. Pertama, kita mulai dari peran Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia. Banyak orang mengira tugas BI hanya mencetak uang, padahal sebenarnya tugas Bank Indonesia jauh lebih luas dan sangat penting bagi perekonomian negara. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah ini penting karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kalau harga barang naik terus dan inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat akan menurun dan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih berat. Karena itu, Bank Indonesia harus menjaga agar ekonomi tetap stabil. Selain itu, Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang independen, yang artinya BI bebas menjalankan kebijakannya tanpa campur tangan pihak lain, agar keputusan yang diambil tetap fokus untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BI memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua, sistem pembayaran, dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar ini saling terhubung satu sama lain. Contohnya sekarang, sistem pembayaran Indonesia berkembang sangat cepat. Dulu, masyarakat lebih sering menggunakan uang tunai. Sekarang, transaksi digital jauh lebih umum digunakan. Beli makanan bisa pakai kris, bayar parkir bisa pakai kris, bahkan pedagang kecil sekarang banyak yang menerima pembayaran digital. Ini menunjukkan kalau sistem pembayaran Indonesia itu semakin modern dan efisien. Namun, untuk menjaga sistem ekonomi tetap stabil, Bank Indonesia tidak hanya mengatur pembayaran, tetapi juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, disinilah kita mulai masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah cara Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar supaya kondisi ekonomi tetap stabil. Tujuan utamanya adalah menjaga inflasi dan kestabilan nilai rupiah. Inflasi sendiri adalah cara kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dan jujur saja, kita pasti pernah merasakan inflasi secara langsung. Misalnya, dulu uang 50.000 terasa cukup banyak untuk belanja atau nongkrong. Sekarang rasanya lebih cepat habis. Atau harga kebutuhan pokok yang kadang naik drastis. Nah, kondisi seperti ini tuh berkaitan dengan inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya suku bunga acuan. Sekarang BI menggunakan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ketika BI menaikkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, yang akibatnya kredit rumah naik, pinjaman usaha meningkat, dan cicilan kendaraan juga bisa ikut naik. Karena biaya pinjaman lebih mahal, masyarakat dan perusahaan biasanya akan mengurangi pinjaman dan belanja. Perusahaan juga sering menunda ekspansi karena biaya modal meningkat. Akibatnya, jumlah uang yang beredar menjadi lebih terkendali dan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang melambat, BI bisa menurunkan suku bunga supaya masyarakat lebih terdorong untuk konsumsi dan investasi. Jadi, ternyata perubahan suku bunga memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari.
Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan Inflation Targeting Framework atau ETF, yaitu kebijakan yang menetapkan target inflasi tertentu agar ekonomi tetap stabil. Namun, seiring perkembangan ekonomi global, BI juga harus memperhatikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Karena dalam ekonomi modern, menjaga inflasi saja tidak cukup. Kalau sistem keuangan terganggu, dampaknya juga bisa besar bagi perekonomian. Nah, karena itu pembahasan berikutnya berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika sistem keuangan mampu berjalan dengan baik meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini penting karena kalau sistem keuangan bermasalah, dampaknya bisa lebih luas. Misalnya, bank mengalami kesulitan likuiditas, perusahaan sulit mendapatkan pinjaman, investasi menurun sampai meningkatnya pengangguran. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satunya sebagai lender of last resort, yaitu membantu bank yang mengalami masalah likuiditas jangka pendek agar tidak langsung kolaps. Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, Indonesia juga mendorong keuangan inklusif, yang artinya layanan keuangan harus bisa diakses lebih luas oleh masyarakat. Sekarang masyarakat lebih mudah menggunakan mobile banking, vintage, dompet digital, dan layanan pembayaran digital lainnya. Perkembangan ini terasa banget di kehidupan sehari-hari. Bahkan warung kecil sekalipun sekarang banyak yang sudah menerima pembayaran kris. Selain itu, UMKM juga mendapatkan perhatian besar karena memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM membantu menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, BI juga mendukung digitalisasi UMKM supaya usaha kecil bisa berkembang dan lebih kompetitif. Setelah memahami pentingnya stabilitas sistem keuangan, kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih luas, yaitu bagaimana kebijakan moneter terhubung dengan pasar keuangan. Dalam sistem ekonomi modern, kebijakan moneter sekarang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Bank Indonesia tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan pasar keuangan secara keseluruhan. Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang, yang artinya nilai rupiah ditentukan oleh mekanisme di pasar. Namun, Bank Indonesia tetap melakukan intervensi agar nilai tukar tidak terlalu bergejolak. Karena kalau rupiah melemah terlalu tajam, harga barang impor bisa meningkat dan memicu inflasi. Selain itu, terdapat juga financial market infrastruktur atau infrastruktur pasar keuangan. Mungkin istilah ini terdengar rumit, tapi sebenarnya ini adalah sistem yang membuat transaksi keuangan berjalan aman dan lancar. Contohnya, transfer antar bank, sistem pembayaran digital, clearing, dan settlement transaksi keuangan. Kalau infrastruktur pasar keuangan terganggu, aktivitas ekonomi juga bisa terganggu. Karena itu, Indonesia terus mendorong modernisasi sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi. Nah, setelah membahas bagaimana kebijakan moneter bekerja dalam sistem keuangan, selanjutnya kita masuk ke pasar uang yang menjadi salah satu jalur utama perputaran likuiditas ekonomi. Pasar uang adalah pasar untuk transaksi keuangan jangka pendek, yang fungsinya sangat penting untuk menjaga likuiditas ekonomi. Misalnya, ketika ada bank yang kekurangan dana sementara, mereka bisa meminjamkan dana dari bank lain melalui pasar uang. Karena itu, pasar uang lebih sering dianggap sebagai jalur utama likuiditas sistem keuangan. Kalau pasar uang terganggu, sistem ekonomi juga bisa ikut terganggu. Dalam pasar uang, terdapat banyak pihak seperti bank sentral, bank komersial, pemerintah, perusahaan, dan investor. Semuanya saling berhubungan melalui mekanisme suku bunga dan transaksi keuangan. Bank Indonesia punya peran penting dalam mengatur likuiditas lewat operasi pasar terbuka, repo, reverse repo, dan berbagai instrumen lainnya. Pemerintah juga punya peran penting sebagai penerbit surat utang yang menjadi acuan di pasar keuangan. Jadi, pasar uang bukan hanya tempat transaksi biasa, tapi juga bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam pasar uang sendiri terdapat
banyak instrumen yang digunakan untuk mengatur likuiditas dan peredaran uang. Karena itu, pada pembahasan berikutnya kita masuk ke instrumen pasar uang. Dalam pasar uang, terdapat beberapa instrumen penting, salah satunya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Instrumen ini digunakan BI untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kalau uang beredar terlalu banyak, BI bisa menjual SBI agar likuiditas berkurang dan inflasi lebih terkendali. Selain SBI, ada juga Treasury Bills, Sertifikat Deposito, dan Interbank Call Money. Dalam sistem ekonomi modern, uang ternyata bukan hanya uang tunai yang kita pegang. Sebagian besar uang justru bergerak melalui sistem perbankan dan kredit. Misalnya, seseorang menyimpan uang di bank, secara kepemilikan uang itu tetap miliknya, tetapi secara ekonomi, uang tersebut menjadi bagian dari sistem perbankan. Bank kemudian bisa menyalurkan sebagian dana itu menjadi kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Proses ini disebut money creation atau penciptaan uang. Karena itu, uang di bank memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan uang tunai yang hanya disimpan di rumah. Namun, kalau semua orang menarik uang secara bersamaan, bisa terjadi bank run yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan sangat penting. Setelah membahas pasar uang dan instrumennya, kita masuk ke pasar modal yang berfungsi untuk pembiayaan jangka panjang. Kalau pasar uang fokus pada pembiayaan jangka pendek, pasar modal fokus pada pembiayaan jangka panjang. Instrumen di pasar modal antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal membantu perusahaan memperoleh dana untuk ekspansi usaha dan pengembangan bisnis. Sekarang, anak muda juga semakin banyak yang tertarik investasi saham dan reksadana. Namun, dalam investasi selalu ada hubungan antara risiko dan keuntungan. Karena itu, ada istilah high risk, high return. Semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya semakin tinggi juga risikonya. Selain pasar uang dan pasar modal, ada juga financial market lain seperti currency market, derivative market, dan insurance market. Semuanya punya fungsi yang berbeda tetapi tetap saling terhubung dalam sistem ekonomi. Selain saham, ada juga obligasi atau bond. Obligasi penting dipahami karena menunjukkan bagaimana sistem ekonomi modern bekerja berdasarkan kepercayaan. Saat seseorang membeli obligasi, sebenarnya yang dibeli adalah janji pembayaran di masa depan. Yang artinya, sistem moneter modern sangat bergantung pada trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ekonomi. Selain pasar keuangan, sektor industri juga memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, bukan hanya soal pabrik, tetapi tentang bagaimana suatu negara menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, tetapi kalau hanya menjual bahan mentah, nilai tambah ekonominya menjadi kecil. Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi industri. Contohnya, nikel yang mulai diolah menjadi bahan baterai kendaraan listrik. Tujuannya supaya Indonesia tidak hanya menjadi penjual bahan mentah, tetapi juga memiliki industri bernilai tambah tinggi dan mampu bersaing secara global. Namun, Indonesia juga masih menghadapi tantangan seperti biaya logistik tinggi, ketergantungan impor bahan baku, dan persaingan internasional yang semakin ketat. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, bisa dilihat kalau seluruh sistem ekonomi sebenarnya saling terhubung. Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi lewat kebijakan moneternya, kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga dan jumlah uang beredar, perubahan suku bunga mempengaruhi kredit, investasi, pasar uang, dan pasar modal. Pasar keuangan kemudian mempengaruhi pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi nasional. Jadi, seluruh materi ini sebenarnya membahas bagaimana ekonomi Indonesia bekerja secara keseluruhan dan ternyata ekonomi yang sering dianggap rumit sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari harga barang, cicilan, investasi, nilai tukar rupiah, sampai transaksi kris yang kita gunakan sehari-hari. Ternyata semuanya berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.